Halo Sobat Seni, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Imelda Stefani. Saya akan membantu kalian untuk memahami elemen desain yang ada pada seni rupa. Seperti yang ditulis di buku Seni Budaya, seni rupa mempunyai dua macam, yaitu seni murni dan seni terapan. Sementara untuk wujudnya terbagi dua juga, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Ada seni lukis, seni pahat, seni grafis, seni patung, dan masih banyak lagi. Tapi semua berakar dari 6 elemen desain seperti yang ditulis di sini. Ada garis, bentuk, tekstur, pola, raga, dan warna. Garis adalah elemen desain yang paling utama di dalam seni rupa. Bisa vertikal, horizontal, diagonal, lurus, lengkung, bisa putus-putus, bisa sambung, bisa tebal, bisa juga tipis. Semua pasti ada maksudnya. Seperti gambar di samping adalah dua karya foto dari seorang master fotografi, dan membentuk garis itu tidak hanya berupa sesuatu yang dibuat, namun juga sesuatu yang berdampak dari bayangan atau cahaya yang terhalangi. Pada seni lukis, garis sangat penting dan menjadi elemen desain utama, terutama ketika mereka membuat outline atau sketsa seperti lukisan yang kalian lihat ini. Dari garis yang tebal tipis, lalu dibuat gradasi, kita bisa melihat begitu lenturnya tangan, begitu bergelombangnya rambut, atau begitu tekstil yang digunakan atau kostum yang digunakan itu seperti apa dan dari apa. Kita juga bisa melihat eh, otot-otot yang digunakan ketika penari itu bergerak. Di matematika, kita belajar bahwa garis adalah kumpulan titik. Nah, pada karya di sebelah kiri, wajah Joker di sini, titik yang digunakan adalah sebenarnya manusia-manusia yang dikumpulkan, sehingga membuat image wajah Joker. Dan di sebelah kanan kita bisa melihat bagaimana sketsa dibuat, lukisan ini dibuat dengan menggunakan goresan-goresan dari yang tipis sampai yang halus sampai yang tebal dan uh, cukup intens, sehingga kita bisa tahu begitu ekspresi dari wajah atau ekspresi anak ini, bahwa dia segitu menderitanya, dia mungkin kurang tidur, mungkin juga dia sedih habis menangis sehingga terlihat ada kantong matanya dan hitam. Dan itu semua adalah karena elemen garis. Elemen desain yang kedua adalah form atau bentuk. Di dunia fotografi, bentuk adalah elemen yang penting untuk menghindari mata kita dari kebosanan, sehingga image itu dibuat dengan gradasi atau pencahayaan yang berbeda, seperti yang kita lihat dan rasakan dari foto-foto di bawah ini, di mana ada pencahayaan yang begitu terang maupun sampai yang tergelap. Itu semua adalah untuk menciptakan image atau dimensi yang berbeda. Di fotografi juga pencahayaan membuat suatu ilusi, bisa membuat sebuah ilusi atau atmosfer yang berbeda. Potret Van Gogh ini adalah karya lukisan dari Vincent van Gogh. Kalau kalian perhatikan juga di wajahnya, walaupun banyak berupa garis-garis, tapi kalau kalian perhatikan ada dimensi bahwa wajahnya ada gelap dan terangnya. Elemen desain yang ketiga adalah tekstur, di mana kita lebih bermain pada indera perasa atau peraba,
yaitu kasar, halus, lembut, bergelombang, berpori, berduri, memantul, dan lain sebagainya, termasuk licin. Dan itu semua berkenaan dengan indera peraba. Kenapa elemen desain tekstur ini sangat penting? Kalau kita ingat saudara-saudara kita yang tunanetra, mereka bisa merasakan sebuah karya seni lewat teksturnya. Dia bisa tahu karya itu segitu rumitnya, sulitkah membuatnya, dan lain sebagainya itu dari indera perabanya. Sehingga kita harus bersyukur bila kita mempunyai panca indera yang normal. Dengan demikian kita lebih mudah memahami lagi tanpa harus merabanya. Kalau kalian perhatikan di museum atau di galeri seni itu biasanya ada tulisan do not touch atau jangan sentuh. Kenapa? Karena tangan kita ini mempunyai keringat sehingga bisa merubah warna atau bahkan merubah kondisi dari sebuah karya seni yang sedang dipamerkan. Jadi tanpa kita menyentuh pun kita bisa merasakan kayak gambar patung lion atau singa di sebelah kiri itu kita tahu, oh ini tajam, susah banget ini pasti. Kalau misalnya ada satu aja deh yang patah itu pasti wah disaster gitu ya. Beda dengan patung ikan di samping, eh, kerumitannya berbeda lagi. Bagaimana supaya patung itu bisa berdiri dengan baik, balancing sehingga tidak jatuh, oke, karena ini pasti pipih. Beda lagi dengan patung singa di sebelah kiri, di mana kalau kalian lihat itu mengecil dengan dasarnya. Sehingga disitulah yang membuat karya patung sangat sulit dan mahal. Di mana bagaimana caranya si seniman memahat itu semua dan menggabungkannya menjadi satu. Nah, yang keempat, elemen desain pola atau pattern, di mana ada keberaturan di situ, tapi juga ada yang acak, ada yang perspektif, seperti gambar atau foto gedung pencakar langit atau skyline buildings di sebelah kanan itu menjulang tinggi dan membuat perspektif. Dan kalau kita perhatikan ada pola jendela yang sama. Oke, terus pola apa lagi yang bisa kita lihat? Kita bisa melihat pola awan. Lalu sementara di sebelah kiri kita bisa melihat ada pola orang sedang berjalan dan juga ada pola petals atau kelopak bunga. Sementara di pameran ini kita bisa melihat karya kontemporer atau instalasi berupa batu-batuan yang disusun sedemikian rupa dengan media atau dibungkus dengan cat yang berbeda-beda atau bisa jadi media yang berbeda juga. Lalu kita melihat ada batasan-batasan di situ, pembatasnya dari kaca itu juga membuat pola selain batu. Lalu kita lihat di belakangnya juga kita bisa lihat ada pola bingkai atau frame. Jadi pola adalah pengulangan. Bisa itu teratur, bisa juga tidak. Elemen desain yang kelima adalah raga atau shape. Jadi kalau kita perhatikan dalam sebuah lukisan atau karya seni lainnya, itu pasti ada bulatan, lonjong, persegi, segitiga, segi lima, segi delapan, belah ketupat, jajaran genjang, dan juga mix antara raga yang satu dengan raga yang lain. Namun semua itu bertujuan agar kita mendapatkan image yang
indah atau bagus. Pada foto di atas, 3 perempuan itu seolah-olah membuat bentuk lonjong. Sementara di bawahnya foto orang jatuh itu, kalau kita perhatikan itu bentuknya tidak beraturan. Tapi seperti tanda tambah, tapi ada 5 gitu. Jadi bisa juga dibilang bintang gitu. Dan kalau kalian perhatikan, bidang yang digunakan adalah bidang putih, sehingga mata kita langsung tertuju pada si subjek atau orang yang jatuh itu. Sementara gambar di sebelah kanan adalah gambar bangunan dengan refleksi. Dan kalau kalian perhatikan di atasnya seperti huruf U kan, jadi seperti lonjong gitu. Terus tapi di tengahnya juga kotak. Dengan memahami raga, kita juga belajar komposisi. Bagaimana sih meletakkan komposisi yang baik. Nah, yang berikut ini adalah karya kubisme dengan kata lain menggunakan banyak sekali elemen raga di sini. Oke, kalau kita perhatikan ada segitiga, ada juga segi empat, ada jajaran genjang, dan lain sebagainya termasuk lonjong atau lingkaran dan kotak. Dan di sini juga kalau kita perhatikan ada pola tangan yang diulang-ulang. Ada pola wajah yang juga diulang-ulang. Oke, walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Elemen yang terakhir adalah warna. Saya pernah menampilkannya di video-video sebelumnya, yaitu warna primer, sekunder, dan tertier. Meskipun saya belum sempat membuat yang feminin, maskulin, natural, dan elegan, namun bila kalian sudah mempelajari yang 3 ini, maka kalian akan tahu yang mana yang feminin, maskulin, natural, dan elegan. Warna ini penting juga di dalam seni rupa karena memberikan dimensi dan harmonisasi yang berbeda. Karena setiap warna mempunyai makna dan maksud masing-masing. Apabila warna itu digabungkan dengan warna yang lain, maka itu memberikan citra atau makna yang lain lagi. Di sini saya mengambil 2 lukisan dari 2 pelukis yang berbeda dan dua-duanya menggunakan subjek perempuan dengan gaun berwarna merah. Namun kalau kita perhatikan, gaun berwarna merah mereka sungguh berbeda satu sama lain. Yang sebelah kiri mungkin dari pencahayaannya juga warnanya lebih soft dengan ornamen embroidery di bagian dada dan perut, menandakan sesuatu yang sederhana namun tetap elegan. Dari sikap duduknya kita bisa melihat bahwa perempuan ini sangat nyaman duduk di sofa tersebut. Sementara sofa itu terlihat begitu mewah dan megahnya. Juga menggunakan warna merah. Nah, pada lukisan di sebelah kiri ini bisa dikatakan lukisan ini menggunakan warna monokrom atau satu warna. Karena gradasi dari warna merah yang range-nya cukup panjang ya. Sementara di sebelah kanan itu lukisan Gustav Klimt. Dia lebih condong ke warna merah yang terang, ditambah lagi dipadukan dengan warna gold atau warna emas yang mempunyai arti atau makna keningratan, kebangsawanan. Juga warna emas itu kan warna yang mewah ya, dan juga warna ketuhanan juga termasuk. Namun kalau dilihat dari posisi tubuhnya, perempuan ini seolah-olah tidak nyaman. Saat masuk ke sebuah pameran seni, kita akan merasakan atmosfer dan dimensi yang berbeda dengan dunia luar. Di mana di situ kita merasa termotivasi, terinspirasi, dan mulai mengolah rasa dan pikiran kita berbarengan.
Itu yang membuat banyak orang pergi ke pameran seni atau membutuhkan pameran. Sama sehalnya dengan kita membaca buku, penataan karya seni juga menggunakan intonasi, di mana harus ada jeda, di mana ada ruang di sana, berapa panjangnya yang dibutuhkan antara karya satu dengan karya yang lain, lalu sebaiknya ditaruh di manakah, itu semua harus dipikirkan, sama seperti kita mengatur not-not atau mengatur kalimat untuk sebuah paragraf. Oleh sebab itu, banyak kurator yang memberikan tempat duduk untuk pengunjungnya, bahkan sofa atau tikar, hanya supaya pengunjung bisa menikmati lebih lama lagi untuk mengolah rasa dan pikirannya. Dan itu bisa mempengaruhi emosi kita juga. Disitulah pentingnya seni dalam kehidupan manusia. Dindingnya pun tidak harus melulu berwarna putih, tetapi terkadang berwarna hitam atau merah. Mengapa? Karena itu juga menjadi satu kesatuan dari karya seni itu sendiri. Jadi pasti ada maksudnya. Sama halnya di seni rupa, di seni pertunjukan juga mempunyai elemen desain, hanya berbeda dengan di seni rupa. Di seni pertunjukan kita akan mengenal yang namanya durasi atau lama panjangnya waktu, nada atau tinggi rendahnya irama, lalu ritme atau ketukan irama yang beraturan, tempo atau kecepatan, dinamika atau keras lembutnya bunyi, juga melodi, yaitu susunan tangga nada. Hal ini terjadi tidak hanya untuk musik ya, tetapi juga untuk seni pertunjukan teater, seni tari. Semua itu membutuhkan elemen-elemen ini. Apakah mereka bisa berdiri sendiri-sendiri? Tidak. Mereka menjadi satu kesatuan. Sama halnya seperti di seni rupa, elemen desain itu selalu membuat karya seni menjadi utuh. Bila di seni rupa kita mengenal kurator seni, sementara di seni pertunjukan kita akan bertemu dengan yang namanya komposer untuk sebuah konser musik, juga sutradara untuk teater, art director, atau stage manager. Itu semua gunanya buat apa sih? Sama seperti pameran seni rupa, di seni pertunjukan gunanya adalah supaya enak dilihat, enak didengar, dan enak dirasakan. Bedanya dalam pameran seni rupa, musik adalah pendukung saja. Tapi sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh para seniman atau perupa adalah bagaimana sih kita merasakan kehadiran kita lewat sebuah karya seni. Kita nggak harus memahami semua karya seni yang kita lihat. Tapi bagaimana kita bisa enjoy, bisa menikmati karya seni itu. Merasakan dimensi yang berbeda, kita berasa di sesuatu yang positif atau yang menginspirasi, menstimulasi otak kita dan kreativitas kita. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dulu dari saya, semoga berkenan dan memudahkan kalian untuk memahami seni budaya lebih baik lagi. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka butuh. Bye, salam seni.